Saudara, di tengah polemik dan kritik publik, Presiden Jokowi tetap mengirim surat presiden surpres yang berisi persetujuan pembahasan revisi Undang-Undang tentang kepolisian. Revisi Undang-Undang Polri akan dibahas bersama pemerintah sebelum masa jabatan DPR RI berakhir Oktober mendatang. Pro kontra mengemuka saat kewenangan polisi diperluas namun minim pengawasan. Apalagi waktu pembahasan yang relatif singkat membuat substansi revisi undang-undang dipertanyakan. Benarkah demikian? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Muhammad Isnur, Ketua YLBHI. Selamat malam. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Malam. Malam. Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Selamat malam. Selamat malam. Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga kehadiran rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Budi Luhur, dan Unika Atmajaya. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Cerlisa. Di tengah kritik publik, pemerintah dan DPR tetap akan membahas revisi Undang-Undang Polri. Presiden Jokowi pun telah menerbitkan surat presiden kepada DPR RI guna meneruskan pembahasan belate ini. Surpres undang-undang sudah diterima, tapi dimnya yang belum sampai. Ada 4 surpres yang karena RUU TNI maupun RUU Polri itu dibahas juga tidak serta-merta. Kita akan melihat juga asas keadilan. Nah, yang kita bahas di situ sebenarnya substansi tambah dalam masa usia pensiun yang sudah dilakukan terlebih dahulu beberapa tahun yang lalu ketika kita merevisi undang-undang kejaksaan. Nah, ketika kemudian ada usulan revisi undang-undang TNI dan Polri itu tidak keburu karena kita terbentuk tahapan-tahapan pemilu. Nah, ini tahapan pemilu yang sudah selesai, ya tentu kita lanjutkan kembali. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menilai penerbitan surpres jadi bentuk arogansi Presiden Jokowi karena tidak memberi ruang partisipasi publik dalam proses revisi UU Polri. Koalisi juga meminta pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU ini karena isinya tidak menggambarkan agenda reformasi di tubuh kepolisian. DPR dan Presiden untuk segera menghentikan proses pembahasan RUU ini karena di masa transisi ini seharusnya DPR bisa menyelesaikan PR-PR lamanya yang belum selesai, sedangkan Undang-Undang Polri ini masih banyak penolakan, masih banyak kritikan secara substansi, juga tidak menggambarkan agenda reformasi di institusi kepolisian seperti itu. Pemerintah mengklaim mulai belanja isu dan meminta masukan publik untuk nantinya dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah. Kita hadirkan kementerian lembaga masyarakat untuk memberikan masukan agar undang-undang atau RUU perubahan undang-undang Polri nanti ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila organisasi dikembangkan. Sehingga masyarakat nanti juga akan tenang dan akan bangga memiliki dua institusi, yaitu institusi TNI maupun Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Revisi UU Polri dianggap bisa membuat institusi ini menjadi lembaga super body. Adanya penambahan kewenangan namun minim pengawasan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Mengapa pemerintah dan DPR RI kekeh ingin merevisi UU Polri? Kita bahas di Dua Arah, saya langsung ke Bang Ngabalin. Jadi kenapa Presiden ngirim surpres ke DPR saat dimnya aja belum selesai? Yang pertama, Livia dan teman-teman semua, bahwa rancangan undang-undang ini kita ketahui bersama adalah hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penjelasan dari pimpinan parlemen, tadi kita dengar Profesor Dasko menyebutkan bahwa ini sejak 2 tahun yang lalu, bahkan lebih. Cuma kendala COVID, kemudian tertunda dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Yang ketiga, kalau dia inisiatif dan surat itu sampai kepada pemerintah atau kepada presiden dan disetujui di parlemen, maka bagi pemerintah ini adalah satu persetujuan untuk bisa dibahas kelanjutannya. Tapi nggak masuk prolegnas prioritas 2024, kenapa?
Pengalaman saya di balik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam parlemen, kalau dia menjadi usulan inisiatif, kemudian teman-teman melihat, saya yakini benar bahwa proses ini pasti DPR punya tahapan-tahapan yang pasti mereka tahu. Dia punya peraturannya, kemudian dengan tahapan-tahapan yang dilakukan. Karena itu tidak mungkin DPR bisa meneruskan pembahasan ini, kemudian mengirim surat ke pemerintah atau ke presiden. Itu sebabnya kita harus meyakini bahwa teman-teman di DPR itu pasti punya tahapan regulasi yang mengatur mereka sehingga mereka bisa melakukan itu. Oke, saya ke Bang Isnur. Jadi gini, yang jadi pertanyaan ini sebetulnya kepentingan eksekutif atau legislatif? Ini adalah domainnya eksekutif. Polri bagian dari pemerintahan. Oke. Maka kita bertanya, kenapa via balik? Dan balik ini menjadi modus, Mbak. Dalam beberapa undang-undang yang di ujung periode, dulu kita ingat undang-undang KPK 2019, tiba-tiba muncul di ujung periode pembahasan sangat cepat. Dan terbukti karena tergesa-gesaan dampaknya sangat buruk. Dan yang kedua adalah pertanyaannya, balik ini sudah sosialisasi belum? DPR itu kan wakil rakyat, harusnya dia membuat undang-undang itu menyerap aspirasi. Apa sih permasalahannya? Dan akibatnya apa? Pertama proseduralnya, dia tidak memenuhi aspek meaningful participation, sesuai mandat MK, kita nggak pernah ada sosialisasi, nggak pernah ada diskusi. Dan yang kedua substansinya, karena tidak menyerap aspirasi, tidak memuat kajian yang sangat serius, akhirnya apa? Amburadul. Banyak masalah, banyak bentuk perlu perbaikan, tapi isinya tidak mencerminkan solusi masalah yang ada, malah membuat masalah baru yang lebih mengerikan ke depan gitu. Nah yang berikutnya adalah pertanyaan berikutnya, kenapa juga via balik, kenapa nggak di pemerintah? Pemerintah itu punya mekanisme yang cukup dalam dan baik, ada mekanisme di BPHN-nya, di Dirjen PUU-nya, diseminasi dan lain-lain. Kenapa tidak via itu? Apakah justru via balik untuk menghindari mekanisme pemerintahan yang panjang, mekanisme pemerintahan yang baik yang jadi selalu biar terjadi. cepat lewat DPR. Biar cepat. Benar nggak itu Bang Ali? Enggak. Teman-teman boleh ya, ini kita cerita yang paling tidak ada mahasiswa ya, jadi sekaligus mengedukasi. Kalau di parlemen ada usulan inisiatif, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa dulu 2002, undang-undang ini kan undang-undang nomor 2 tahun 2002. Oke. Kami DPR-nya 2004. Dulu kita belum tahu itu yang namanya digitalisasi itu. Kita belum tahu yang namanya TikTok. Kita belum tahu yang namanya Instagram. Hari ini di Instagram, di TikTok, orang itu bisa dicederai. Harkat dan martabat orang bisa dibantai habis-habisan tanpa pernah ada orang yang bisa melakukan pengawasan. Oke. Digitalisasinya. Dalam posisi seperti itu, maka saya di beberapa tempat, tadi juga di istana saya menyampaikan bahwa ketika kita mendesak polisi, ketika kita mendesak agar posisi polisi dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, polisi tidak bisa lakukan itu. Mereka datang ke KSP, mereka datang ke istana, mereka datang ke DPR, kemudian mendesak. Tidak bisa, karena tidak ada undang-undang yang mengatur tangan polisi inilah itu kalau tidak untuk membaca masuk di wilayah undang-undang itu. yang lain. Itu satu di antara Bang Ali, alasannya. tolong lihat pasal 43 Undang-Undang ITE yang baru disahkan kemarin. Itu seluruh pasal bunyinya A sampai J adalah kewenangan polisi tentang ITE. Bagaimana mengatasi konten ilegal, bagaimana kewenangan penyidik, bagaimana menyita, bagaimana melakukan penggeledahan, dan itu ada semua. Jadi jangan kemudian seolah-olah nggak ada. Ini ada di Undang-Undang ITE gitu loh. Justru ini malah menambah masalah baru di Undang-Undang ITE, cukup jelas fungsinya. Dan ingat, pidana itu adalah integrated. Dari mulai polisi, jaksa, hakim. Nah ini penyelesaian yang sektoral malah menunda hal yang lebih penting. Apa itu hukum acara pidana? Hukum acara pidana yang sudah sangat lama, sejak 81, yang harusnya adalah prolegnas prioritas. Disepakati oleh DPR, pemerintah, dan DPD, malah nggak dibahas. Malah nggak ada progresnya. Teman-teman di Kemenkumham, di Kemenpolhukam curhat, Mas ini kami yang prioritas KUHP Mas. Karena KUHP sudah disahkan. Tiba-tiba muncul RUU Polri yang nggak disepakati sebagai prolegnas. Ada apa? Ada apa Bang Ali? Ya, tidak ada hal lain. Hampir di semua negara, tidak ada satu pemerintahan di satu negara yang membuat regulasi untuk menyengsarakan rakyatnya. Tidak ada dalam catatan sejarah. Jadi kalau kita bertanya untuk apa rancangan undang-undang ini? Ya untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat, Bang Rey. Enggak juga. Bang Rey, untuk kepentingan masyarakat. Bukankah undang-undang ITE itu periode saya buatnya. Oke. Itu menjadi debatable yang luar biasa. Ketika undang-undang itu dibuat, kemudian begitu polisi menyambungkan tangannya dalam penegakan hukum dan ketertiban keamanan di ruang cyber, bermasalah polisi. Artinya Bang Ali sudah mengakui ada pengaturan undang-undang ITE. Itu masalahnya.
Itu masalahnya. Jadi kalau ditanya kenapa rancangan undang-undang dibuat, iya untuk kepentingan masyarakat, harkat dan martabat masyarakat. Nggak boleh dibiarkan. Saya melihatnya dari dua hal ya. Pertama tadi udah disebutkan logiknya semestinya undang-undang ini datang dari presiden. Karena jelas-jelas kepolisian itu di bawah ranah eksekutif. Hak inisiatif DPR itu boleh kemana-mana, tetapi pakai logika dong. Gitu loh kira-kira. Nanti jangan-jangan kemudian soal misalnya undang-undang Kementerian Negara itu hak usulnya datangnya dari DPR gitu. Kan nggak logik kita gitu loh. Nah, jadi apa yang semestinya menjadi ranah eksekutif, ya dorongan untuk melakukan perbaikannya ya datang dong dari eksekutif karena mereka yang paling tahu kebutuhannya, persoalannya, jawabannya macam-macam gitu loh. Itu mestinya. Ini kan datang dari legislatif yang nggak punya sentuhan sama sekali secara struktural dengan institusi kepolisian. Itu yang saya sebut nanti. Jangan-jangan juga undang-undang soal Kementerian Negara datangnya inisiatifnya dari DPR bukan dari presiden. Oke, kata Bang Rey itu nggak logis kalau kata Pak Yusuf. Tunggu dulu, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah soal timingnya. Ini kok dibahas 3 bulan sebelum anggota DPR yang sekarang ini selesai. Gitu. Ini kan Juli, Agustus, September, Oktober mereka udah selesai. Untuk sebuah undang-undang yang sangat fundamental. Ini undang-undang yang kita harapkan membentuk satu wajah institusi polisi masa depan kita. Nah pertanyaannya sebetulnya kalau kita baca di DIM, mau diapain polisi kita ini dalam kerangka menghadapi tantangan ke depan, itu semuanya lebih berbicara tentang soal teknis. Bukan filosofinya dulu. Mestinya dibongkar dulu filosofinya mau apa gitu. Kami sebagai pengawas kepolisian melakukan pemantauan terkait dengan adanya RUU perubahan Undang-Undang Polri ketiga ini. Sebenarnya kalau kita lihat terkait dengan Undang-Undang Polri ini berencana dilakukan perubahan itu sebenarnya dari tahun 2016 malah. Itu di DPR itu sudah ada rancangan tahun 2016, ada naskah akademik tahun 2016. Secara teknis evaluasi terkait dengan peraturan perundang-undangan itu selalu dilakukan oleh DPR melalui badan keahlian. Sehingga pada tahun 2015 itu sebenarnya sudah ada naskahnya, hanya belum diajukan. Nah, untuk RUU perubahan yang ketiga ini kita lihat memang ada pada program kumulatif terbuka periode DPR 2020-2024. Jadi itu bisa-bisa saja. Tapi undang-undang itu dibuat dalam kajian kami tentu bukan sesuka-suka hati, bagaimanapun pasti sebagaimana yang disebut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada kebutuhan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kali dilakukan judicial review terkait dengan Polri. Pertama, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu terkait dengan judicial review Undang-Undang Polri itu sendiri. Tahun 2021. Baru ada judicial review terkait KUHP tahun 2023. Masih sama tahun sebelumnya 2022 terkait dengan KUHP. Nah, di situ kita lihat memang membutuhkan penegasan dan penguatan. Pak Yusuf, sementara ini... Boleh saya potong? Sementara Mari saya sebutkan pasal bunyi undang-undang yang diuji materi di MK. Putusannya itu ada 3, Pak. Saya baca naskah akademiknya. Ketika putusan MK menyebutkan permasalahannya adalah diimplementasi, bukan di norma. Nah sekarang tiba-tiba kita membuat hoax baru, MK memandatkan perubahan undang-undang. Padahal MK putusannya adalah masalah implementasi. Makanya MK menolak permohonan 3 uji materi. Saya bertanya ke Pak Yusuf, apakah Kompolnas sebagai lembaga Pak yang membahas evaluasi polisi diundang ke pembahasan sebelumnya di balik? Berapa kali Kompolnas diundang dan dilibatkan? Diminta masukan nggak untuk perubahan ini? Kompolnas kan bagian dari unsur pemerintah yang saya tanya, ketika balik membahas berkedudukan Pak Presiden. Jadi tentu kita tidak berharap ada permintaan masukan dan datang bagaimanapun. Ketika RUU itu diinisiatif oleh DPR, pasti artinya apa? Pasti sudah ada kesepakatan awal dulu. Apakah ini inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah? Artinya bahkan tidak suka-suka hati DPR itu membuat inisiatif. Artinya bahkan tidak mengundang Kompolnas. Kami sendiri yang sebagai mandat utamanya adalah mengevaluasi kebijakan polisi. Bagaimana mungkin Kompolnas nggak diundang dalam pembahasan undang-undang sedemikian penting? Sekarang kita terlibat ini. Sekarang kita terlibat di Menko Polhukam membahas DIM-nya. Itu di pemerintah, Pak. Saya ingin karena memang kita apakah balik menyerap aspirasi? Tidak meminta masukan, kita tidak minta diundang.
Karena kita memang bagian dari pemerintah, ketika itu sudah diserahkan ke pemerintah dan ada surpres presiden, dimnya sekarang kita susun, Kompolnas ikut menyusun itu. Kemudian, balik dari mana informasi masalah menggali permasalahan polisi? Kompolnasnya nggak diundang, berbahaya sekali. Nah, ini kata kuncinya tadi dari Pak Yusuf adalah kebutuhan penegakan hukum. Oke. Jangan lupa bahwa Dewan, jangankan DPR, kami di KSP saja, ya, Pak Muldoko itu memerintahkan buka pintu lebar-lebar, mana ada orang yang bermasalah datang. Ya. Apalagi mereka ke DPR. Jadi kalau DPR, kalau begini, kalau DPR berarti memang pada tingkat kebutuhan hukum. Betul. Itu persoalannya. Oleh karena itulah saya mengatakan, mengapa harus didiskusikan dengan durasi waktu yang sangat pendek untuk anggota DPR yang sekarang. Rai dengar baik-baik. Karena kita mengetahui ini sangat penting, sangat prinsipil yang mestinya dibahas dengan waktu yang sangat lama. Tapi saya bilang tadi 2016 itu sudah ada naskah akademik dan RU-nya 2016 hanya tertunda terus. Saya tidak bicara dari 2016. Mengapa anggota DPR yang sekarang tidak mengamanatkan saja tidak mungkin, tidak mungkin. Desakan kebutuhan hukum. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Saya punya pengalaman di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam hal kepentingan rakyat tidak ada cerita sehari pun harus dibahas. Dan diputuskan. Kalau begitu persoalannya sejak tahun 2016. Ya itulah sebabnya, makanya tadi dibahas dalam 2 tahap. Tanggung-jawaban. Artinya sejak tahun 2016 masalah yang dikaji tahun 2016. Mengapa tiba-tiba mengatakan atas nama hukum kita sekarang? Tahun 2016 itu kajiannya belum seperti sekarang. Oke. Teman-teman mahasiswa buat skripsi aja butuh narasumber, butuh referensi, butuh mengundang banyak pihak untuk verifikasi yang kuat. Lo kok bikin undang-undang nggak undang-undang? Nggak mengundang Kompolnas, nggak menyerap aspirasi masyarakat, buat apa? Enggak, sekarang gini, jangan pertanyaan gini. Bentar. Yang jadi pertanyaan gini, memang apa yang ditakutkan kalau revisi Undang-Undang Polri ini disahkan? Bukan, nanti dijawab saja di luar. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Kita belum punya undang-undang penyadapan. Bahwa dalam berbagai undang-undang ditemukan tentang penyadapan dan diberikan kewenangan pada polisi, boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti boleh menyadap semuanya. Jadi kalau mau dirumuskan melakukan penyadapan dalam undang-undang yang existing gitu ya. Jadi bukan mengacu kepada perundang-undangan yang kita belum punya. Kita kembali lagi di Dua Arah. Tadi salah satu poin yang kemudian ditekankan di revisi Undang-Undang Polri adalah soal perluasan kewenangan termasuk soal penyadapan. Saya ke Bang Isnur, jadi apa yang ditakutkan kalau ini disahkan? Gini, penyadapan itu harus dalam tujuan yang benar. Polisi menyadap untuk tujuan pidana. Dia mengumpulkan bukti dan lain-lain. Nah, mandat Undang-Undang MK yang harusnya duluan adalah pembahasan undang penyadapan. Agar penyadapan oleh siapapun, oleh KPK, oleh kepolisian, kejaksaan, atau siapapun, dia terkontrol. Dia ada jelas manifest bagaimana peraturan turunannya. Itu yang lebih utama dibahas dulu. Kenapa tiba-tiba jadi Undang-Undang Polri? Di Undang-Undang Polri kemudian ada pasal-pasal yang kita bisa lihat polisi melakukan penyadapan. Dan bagaimana penyadapan diatur, bagaimana batasannya, di wilayah mana, itu nggak jelas. Maka dia berikan blank check. Cek kosong akhirnya apa? Bisa menyadap, bisa mana-mana, kemana aja karena aturannya nggak jelas. Nggak begitu. Itu yang kemudian ini Prof. kan Tuti, kewenangan penyadapan itu yang Prof. Tuti sampaikan kritik sebagai guru besar hukum pidana. Prof. Tuti memandang harus itu sangat berbahaya. Ini pernyataan ini. Ini bahaya ini pernyataan. Harus segera diklarifikasi, harus segera dibantah. Semua rancangan yang ada dalam undang-undang ini kan draftnya. Saya tadi sengaja ambil handphone supaya saya mau kasih lihat jadwalnya. Jadwalnya terbuka, disusun agar semua orang, baik masyarakat sipil, teman-teman YLBHI, kawan-kawan dari Lingkar Madani, Bang Rai, semua orang diundang datang di Menko Polhukam. Dia leadnya atas nama pemerintah. Untuk apa? Untuk membahas masalah tadi. Penyusunan itu, Mbak Livi, penyusunan itu ada beberapa tahapan yang harus ada partisipasinya. Ada yang namanya yang pertama adalah pengusulan. Benar itu. Pengusulan yang kemudian penyusunan, pembahasan baru pengundangan. Semua tahapan harus partisipatif. Yang Abang bilang tadi adalah pembahasan. Sementara pengusulan dan penyusunannya tidak ada partisipasi, tidak dibalik. Itu yang saya protes. Enggak. Agak miss dengan apa yang disebutkan oleh Bung Isnur. Saya paham. Bung Isnur mau mengatakan kalau kita membahas kewenangan kepolisian terkait dengan penyadapan, mestinya harus ada dulu undang-undang penyadapan. Sekarang undang-undang penyadapannya belum ada, tapi tiba-tiba polisi sudah dibuat ketentuan boleh melakukan penyadapan. Dari mana dasarnya? Lebih dari itu adalah bagaimana mengawalnya, bagaimana mengawasinya, bagaimana operasionalnya. Itu yang dimaksud oleh Bung Isnur. Itu dulu yang kita buat, baru kita bicara soal kewenangan gitu loh. Ini di luar ya, ini di luar apakah kewenangan itu tepat bagi polisi atau tidak, itu di luar itu. Tapi logika dan sistematisasinya saja udah nggak kena gitu loh. Enggak. Buat undang-undang itu tidak seperti itu. Tidak begitu. Maka seperti apa? Membuat RUU itu kan ada naskah akademiknya. Di dalam naskah akademik itulah dilakukan evaluasi berbagai peraturan perundang-undangan. Ya, ini cukup banyak ini. Undang-undang yang dilakukan evaluasi kaitannya dengan RUU perubahan yang ketiga ini cukup banyak. Misal terkait dengan undang-undang yang penguatan intelijen keamanan. Ada evaluasi 2 undang-undang. Salah satu 2
undang-undang tentang telekomunikasi, undang-undang tentang ITE. Sekarang Itu dievaluasi dulu, di situ baru mungkin membuat membutuhkan kewenangan polisi norma soal penyadapan untuk itu. undang-undang Polri dan intelijen atau Undang-undang tidak. penyadapannya Ini, nggak Pak ada. Yusuf. Itu aja Pak Yusuf, naskah akademik itu harus dibuat dengan akademis, mengalami proses namanya verifikasi dan falsifikasi serta sosialisasi. Banyak kok naskah akademik yang bodong, sangat banyak dan sangat mudah dibuat. Artinya apa? Kalau mau buat undang-undang yang baik, berdaya guna, bermanfaat, tepat sasaran mengatasi masalah, diuji dengan baik. Naskah akademik disosialisasikan ke kampus-kampus, ke masyarakat, ke berbagai wilayah. Pertanyaannya, Kompolnas nggak diundang. Dan Kompolnas sekali lagi unsur pemerintah. MA ini diuji di mana? Ada ruangnya bagi Kompolnas diuji di mana? Di kampus mana diuji naskah akademik? Bukan Naskah akademik diuji di mana? Di kampus mana? Siapa penyusunnya? Kompolnas unsur pemerintah. Jadi ruangnya itu membahas dimnya bersama pemerintah di Menko. Yang saat ini kita sedang membahasnya. Bung Hashim, Anda ini berbicara logik, tapi tidak bisa menerima logika. Mestinya undang-undang revisi ini diajukan oleh pemerintah. Kalau mau menjadi pakai masalah? logika, Ray, itu loh. dari tadi Bukan Anda bolak-balik diajukan bicara oleh tentang DPR. revisi undang-undang ini Itu DPR logik. pemerintah. Sama dengan pernyataan Bung Ibnu apa masalahnya undang-undang itu, Masalahnya, coba? apa masalahnya bagi DPR tidak mengundang Adakah Kompolnas? regulasi yang Anda melanggar mengatakan itu wilayah Di mana wilayah regulasi yang pemerintah. melanggar itu, Kalau coba? begitu mestinya Kenapa karena mesti ini harus di bawah. dibilang pemerintah? Kenapa? Di mana? Kan Coba. sedari awal kita Nggak ada mengatakan cerita itu. Tidak ada institusi satu regulasi polisi yang ini menjelaskan di bawah tentang revisi undang-undang itu harus dari pemerintah. Jangan besok pun Nggak ada, soal nggak ada. undang-undang Logikanya berhubungan terbalik. dengan Itu logikanya kementerian terbalik. sebentar. Diusulkan Nggak benar cara berpikir. Andaikan kita mau memakai Sebentar, logika. kita berpikir seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Hashim. Saya ini kan orang pemerintah. Yusuf Warsim. Iya, saya nanti memberi masukannya ke pemerintah. Logika itu udah benar. Kalau itu Anda pakai, kenapa Anda tidak mengatakan mestinya revisi ini diajukan oleh pemerintah? Itu dengar yang baik-baik. logik. Itu loh maksud Dengar saya. baik-baik. Tidak begitu, tidak begitu. Logika hukumnya nggak begitu. Dulu Logika perkara hukum agar apalagi? gunakan pikiran yang benar. Itulah logika hukumnya. Kecuali kewenangan Anda mengatakan logika politik. Yang jalan ini Jangan. logika politik. Baik. Kenapa Begini. saya sebut logika politik? Kita Karena harus presiden melihat nggak mau. kembali ke logika Dianggap konstitusi. yang seolah-olah membiarkan protes-protes ini menuju kepada presiden. Baik, Bang Dia Ali lempar sekarang. ke DPR, gitu dengar kan baik-baik, kira-kira. dengar baik-baik. Revisi undang-undang ini adalah usulan inisiatif Dewan. Udah selesai soal Ray. itu, Dengar udah dulu. selesai. Dengar saya bicara supaya bisa Tidak, dipaham juga oleh orang Jangan lain. diulang-ulang yang sudah Dengar selesai. saya bicara supaya orang. Karena itulah maka ruang publik ini menjadi terbuka. Tanggung jawab itu. negara, tanggung Bukan jawab pemerintah itu yang untuk kita membuka itu. diskusikan, Bang Itulah Ali. sebabnya Yang Presiden kita diskusikan memerintahkan sekarang Menko adalah soal Polhukam logika. untuk dan atas Kalau nama Bung pemerintah, Hashim kemudian membuka dan menerima Bung Hashim masukan dari semua katakan, pihak. Kami Dari satu-satu. Itu loh. memberikan masukannya adalah ke pemerintah, itu logik. Saya terima. Lalu kenapa Anda tidak bisa menerima mestinya revisi ini diajukan oleh presiden? Ya, lagi. Ini, lagi. Balik ke Anda Oke. Tidak benar. Bisa ngatur, Kalau Anda ngatur. terima logika itu, Salahkah DPR mengajukan itu sebagai DPR itu punya kewenangan Pak, legislatif. satu-satu, Pak. Tepuk tangan dulu. Nggak benar itu. Oke. Nggak benar. Tidak benar cara Stop. berpikirmu. Oke. kita main logika bukan Tidak Bang, ada urusan stop dulu. logika. Itu loh kira-kira. Bang Orang Isnur bicara sekarang. tentang Gini, Bang pembahasan Luki. undang-undang, Oke. maka orang bicara Bang, tentang bagian regulasi saya, Bang. undang-undang 12. Bung Ray, bicaranya harus konstitusional. Balik ke saya, Bang. Referensinya mesti Anda kuat. Ayo Biasanya harus satu-satu. konstitusional. Pak Yusuf, DPR itu Bang Ali. punya hak Oke. konstitusional. Ini, Bang. Bang Rey, Membuat Pak Isnur dulu. Kita nggak bicara Andaikan. soal konstitusional Bang, atau bagian Bang tidak. Rey. Gini, Yang Anda andaikan sampaikan itu kita pandangan Pak menggunakan Yusuf, logika udah, cukup. dari Ayo. Bang Abalin dan Pak Yusuf Warsim, boleh DPR yang mengajukan, tapi syaratnya adalah DPR pun punya kewajiban meaningful participation sejak pengusulan, dan itu nggak dilakukan DPR. Jadi Bang Abalin apa yang tersinggung? Saya menggugat. Bukan Saya begitu, menggugat makanya DPR persoalannya yang sejak begini, pengusulan, persoalannya adalah sejak pertanyaannya, penyusunan tidak kenapa dari melibatkan DPR? masyarakat. Baik. Sementara itu menjadi ruang dan waktu kewenangan pemerintah. Di mana logikanya dipakai coba? Iya. Gimana makanya sih, kan Ray? Kembali ke persoalan kita yang Jangan susah sampai tadi. soal Nggak boleh bola-balik itu sekarang. Kalau kemudian kita pakai logika itu, pertanyaannya adalah apa yang membuat DPR tidak mengundang Kompolnas La ilaha illallah sebagai bagian Muhammad besar? Oke. Itu tidak ada kesalahan dia tidak mengundang DPR Kompolnas. Nah, itu sama dengan mengatakan Karena Kompolnas sudah punya ruang bagian Yang dari namanya pemerintah. pemerintah. Ketika itu nanti membuat tim dari pemerintah, Oke. Kompolnas pasti ikut. sama, itu logika itu saya terima dan oleh karena itulah saya mau mengatakan
mestinya revisi ini diajukan oleh presiden. Yes, salah. Oke. Itulah kira-kira. Itu logika. Oke, sekarang gini. Illallah Muhammad. Yang dikhawatirkan ketika ini kemudian disahkan ada perluasan kewenangan soal pengawasan. Sekarang masuk ke substansi nih. Iya, Tadi kita masuk ke prosedural. substansi. Oke. Nah di substansi kalau teman-teman baca pasalnya satu persatu, ini tidak sama sekali menggarisbawahi mengatasi masalah yang selama ini ada. Kita pernah punya perkara Sambo, di mana Kadif Propam begitu semena-mena merekayasa kasus. Ada peristiwa terakhir Peggy, ada Afif di Padang, ada di Kelungkung sekarang 10 polisi gebugin anak meninggal. Pertanyaannya, di mana itu dibahas? Kok di draftnya tidak ada usulan pembuatan pengawasan dan lain-lain, tidak menjawab kepentingannya? Ya, LBH Saya mempermasalahkan DPR yang membuat draft itu. Enggak usah dulu bicara DPR. Oke, bicara pemerintah sekarang. Dengan tahapan, dengan proses, dengan substansi yang siapkan draft itu, gitu loh. Siapkan pasal per pasalnya, siapkan ayatnya. Besok kita ketemu di Menko Polhukam hari Rabu. Yang kedua Mbak Livi, saya ingin mengapresiasi. Bung Isnur sudah diundang, kemarin sudah datang. Sudah datang. Tahapannya Bang Abalin. Sudah datang. Tapi yang kedua, saya ingin mengapresiasi. Mari kita perbaiki polisinya. Mari kita perbaiki institusi polisinya. Mari kita siapkan regulasi yang memperkuat polisi. Saya memuji nih. Saya memuji. Hari Rabu kita ketemu di Menko Polhukam. Saya yang kedua. Ada jadwalnya. Tapi saya mau mengapresiasi. Ada hari jadwal. Saya mengapresiasi langkah Menko Polhukam, Deputi 3 kemarin, Pak Sugeng, Pak Hadi, yang mengundang publik. Yang mengundang publik dan melibatkan masyarakat buat berkomentar. Itu yang baik. Yang kedua, debat kita kembali lagi ke awal soal mekanisme dan tata cara pembuatan undang. Sudah mau substansi sekarang ini, substansi. Ini sudah substansi, itu makanya. Jadi kenapa RUU ini atau revisi ini tidak mencoba menjawab apa yang disebutkan tadi? Tolong pihak pemerintah. Dengar baik-baik. Tolong pihak pemerintah. Ini momentumnya, untuk menyebutkan kira-kira yang disebutkan oleh itu tadi ada di mana itu. Ini momentumnya. Siapkan itu pasalnya, siapkan ayatnya. Kita masukkan dalam undang-undang perbaiki ini polisi. Jangan banyak cerita. Siapkan semuanya. Nah, yang tadi yang semua itu yang udah bikin. Oleh karena itu ini negara kita punya, ini polisi kita punya, Republik kita punya, oleh karena itu polisi kita punya, oleh karena bukan polisi India ini, bukan polisi Belanda. Bang Ali, sabar. Buat buru-buru. Mari kita perbaiki. Makanya kita mengatakan jangan dibuat buru-buru. Satu-satu. Supaya substansi yang banyak ini dapat didiskusikan dengan Kompolnas Yusuf dengan rasional, kita melibatkan banyak partisipasi publik. Sabar. Dimulai oleh Bang Isnur. Itu kan yang dimaksud oleh Mas Isnur ini kaitannya dengan perluasan kewenangan Intelkam, Kompolnas jadi pelan-pelan itu perlu. Izin keamanan. Ini memang sudah ada kebutuhan hukum, tapi ini kan perlu mendapatkan masukan. Mas Isnur kemarin sudah datang di Menko Polhukam, maka di sini perlu kita lakukan kajian dan evaluasi dua undang-undang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, Undang-Undang tentang terorisme. Jadi kepentingannya ini kaitannya dengan dua undang-undang ini yang telah dilakukan evaluasi membutuhkan penambahan kewenangan Intelkam untuk bisa menyadap. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Ketika penambahan kewenangannya dilakukan, diberikan kepada kepolisian, apakah pengawasannya juga diatur? Nanti dijawab saja dah di luar. Oke. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body.
Ada penambahan kewenangan namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat. Masalahnya pertama tadi ruang siber itulah luas sekali, jadi harus sangat spesifik. Kenapa ya langsung melakukan pemblokiran penindakan itu? Lalu di mana irisannya dengan Kemenkominfo? Dan apakah ini bisa langsung dilakukan oleh anggota polisi sendiri? Tidak perlu misalnya adanya putusan pengadilan. Kalau mau memblokir, ini kan sama dengan menyita ya kalau dalam barang-barang secara fisik. Jadi di sini kita lihat bahwa kewenangan itu sudah dibatasi ya oleh putusan pengadilan. Lalu menurut saya harusnya disesuaikan dengan fungsi
kompetensi dan otoritas dari kepolisian sendiri. Ya, jadi kalau dirumuskan seperti ini saja bisa menimbulkan kesan bahwa Anda akan ada di atasnya lembaga lain yang menangani informasi dan telekomunikasi. Jadi ada potensi juga membatasi freedom expression. Oke, kita kembali lagi di dua arah. Saya ke Pak Yusuf. Yang jadi pertanyaan tadi, ketika perluasan kewenangan diberikan kepada institusi kepolisian, bagaimana dengan pengawasan? Kami ralat dulu, sebenarnya ini hanya menambal kelemahan hukum dan memberikan penegasan. Terkait dengan kewenangan penyadapan itu, dalam catatan kami memang itu perlu diatur oleh undang-undang sektoral dan diatur secara jelas ya penggunaannya, dan itu memang harus diawasi, itu memang harus dalam pengawasan yang ketat gitu agar tidak terjadi penyalahgunaan. Nah, bagaimana mekanisme pengawasannya? Karena undang-undangnya saja belum ada sebetulnya. Ya, Kompolnas kan, batasannya kan nggak jelas. Kompolnas kan berfungsi sebagai pengawas kinerja dan integritas Polri. Nah, tentu ketika ini disepakati nantinya, maka ini menjadi tugas baru bagi Kompolnas untuk bisa mengawasi itu. Sekali lagi, ketika itu nanti memang disepakati, perlu adanya aturan yang jelas dan pengawasan yang ketat. Maka Kompolnas memastikan akan mengawasi itu. Perluasan dan pengawasan seperti apa yang dilakukan seharusnya? Tadi Pak Yusuf bilang perlu pengawasan dan oversight mechanism yang ketat. Ya. Pertanyaannya kok nggak ada diatur di draft ini ya? Draft ini kok nggak mengatur tentang pentingnya itu? Hanya menyebut Kompolnas satu saja. Dan fungsinya pun perubahan penguatannya nggak ada. Justru yang kami harapkan adalah penguatan fungsi Kompolnas. Harusnya DPR mengusulkan kepada kita bersama sebagai draft awal, proposal awal, pentingnya penguatan Kompolnas sebagai oversight mechanism. Karena kalau internal banyak kejadian tidak cukup pengawasannya. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin tadi revisi, Pak Yusuf. Intelcam itu kalau di draft itu diatur di pasal 16A, 16B. Dan di situ bukan tentang penyadapan. Kalau penyadapan di draftnya pasal 16 huruf Q, huruf O, itu beda fungsi. Di Intelcam sekarang Polri, seharusnya kalau Intelcam itu kan fungsi di Polri untuk penegakan hukum, ranahnya penyidikan. Tapi kalau di draft yang ada, Mbak, dia menjadi untuk permintaan keterangan kepada seluruh kementerian. Jadi menganggap kemudian nanti pada akhirnya dia bersinggungan dengan lembaga intelijen yang lain. Terus apa fungsi BIN misalnya sebagai koordinator di Undang-Undang Intelijen? Yang kedua, misalnya juga ada tambahan di bagian Intelcam itu analisis transaksi keuangan. Terus apa fungsi PPATK? Ini yang kami bilang akan ada overlapping, ada tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lainnya. Berhati-hati. Nah, kita bisa perbaiki Pak Ngabalin. Kemarin saya kasih naskah akademik versi kita. Kajiannya kami beri ke situ. Pertanyaannya, sejauh mana catatan masyarakat ini diakomodir? Sejauh mana proses yang sekarang ini pemerintah mau ngasih ini akan terbuka luas? Sedangkan waktunya sempit. Kami khawatir kejadian Undang-Undang KPK kejadian. Waktu yang sangat singkat tiba-tiba masuk draft 12 hari pengesahan. Ini hati-hati. Kali ini bersinggungan dengan banyak kepentingan kementerian lembaga yang lain, menyebut akan nanti ya dengan Kominfo, dengan BPHN, BSSN, BIN, bahkan dengan TNI. Karena kemarin diskusinya di proses tersebut ada kekhawatiran fungsi-fungsi Intelcam yang ada di draft yang ini, misalnya soal cegah dini, dalam spionase, dalam separatisme, itu bersinggungan juga dengan kewenangan di TNI, Undang TNI. Nah itu hati-hati. Saya ke Bang Ali. Jadi gimana nanti Bang Ali? Inilah makanya kemarin kita kan bilang juga dalam beberapa, kemarin ada pada waktu hasil pertemuan kemudian draft itu sampai, dua hal yang kita bilang. Dari pengalaman-pengalaman yang lalu, selain naskah akademik, itu dimasukkan dalam pasal per pasal dan ayat per ayat. Umpama, kalau hal yang menyangkut dengan cegah dan tangkal, atau dia overlapping terkait dengan fungsi dan kewenangan intelijen, maka kewenangan itu harus dimasukkan dalam pasal per pasal dan ayat per ayat. Kita tahu naskah akademik adalah menjelaskan tentang gambaran besar dari sebuah rancangan undang-undang. Tapi kalau itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman dari luar, maka saya memang menyarankan untuk kesekian kalinya harus dimasukkan dalam pasal per pasal dengan ayat dan poin di mana menjadi penekanan. Kalau ini pertanyaan datang dari saya, sudah ada kementerian dan juga lembaga yang mengatur hal tersebut. Ada penyadapan mungkin dari BIN. Sudah ada BIN. Kenapa kemudian kewenangan itu diberikan kepada kepolisian? Dengar baik-baik. Ada fungsi-fungsi yang sama dijalankan. Karena itulah kemarin pada waktu kita membuat Omnibus Law, itu karena ada 123 undang-undang yang saling bertabrakan.
dalam pasal ini, dalam draft rancangan undang-undang inilah, fungsi boleh sama, kewenangan bisa sama, tapi ada yang kontrol terkait pada pusat kewenangan dalam pengaturan undang-undang. Itulah yang tadi saya sebut antara dua mekanisme. Disitulah kesalahan di RUU pembahasannya sekarang. Kalau mau pakai omnibus law, konsepnya menyeluruh dari hulu ke hilir, di KUHP yang utama. Kalau KUHP diperbaiki dulu, baru kemudian Undang Polri disesuaikan dengan KUHP yang baru. Nah sekarang induknya ditinggalkan, nggak dibahas-bahas, cabangnya yang didulukan. Enggak. Begini. Bagaimana singgungan antara bagaimana Polri dan Kejaksaan Omnibus dengan Law, pengadilan dan Omnibus Law pelajaran buat kita, terbukti melanggar konstitusi oleh MK diputuskan seperti itu. Itu terbukti, proses yang tergesa-gesa, terbukti, tidak tapi transparan pasal dan yang lain-lain, mana dan MK bagian memutuskan yang melanggar mana. konstitusi. Bukan semuanya Itu pelajaran. dibatalkan oleh Mahkamah. Terbukti kok MK memutuskan Itu seperti itu. dong. Proses. Jangan juga ini. Proses juga tidak ada hal yang menjadi persoalan. Begitu juga menjadi Omnibus Law, kewenangan Bang. pengajuan. Omnibus Law dibatalkan oleh MK dinyatakan inkonstitusional karena proseduralnya, Bang. Karena alasan Kan Isnur kemarin hadir. Begitu draft undang-undang ini diletakkan, Omnibus Law-nya ditaruh di samping kanan. Oke. Sehingga dilihat antara pasal dan ayat tidak lagi lah. bertentangan. Kita kembali ke soal Kita mengerti itu barang. Kita kembali ke soal Artinya substansi apa? itu tadi. Artinya tadi Bang Ali bilang bahwa tidak ada pemerintah yang ingin masyarakat sengsara dalam undang-undang. Buktinya Omnibus Law, undang-undang koperasi, undang-undang sumber daya air oleh MK dibatalkan karena terbukti menyengsarakan rakyat. Oke. Nah, kalau membaca draft ini, kita kan melihat kewenangan kepolisian itu sangat jauh meningkat ya, bertambah. Sementara pengawasannya semakin melemah. Jangankan kewenangan yang seperti dibayangkan oleh undang-undang, dengan kewenangan yang kemarin saja di tangan polisi, kita tidak bisa melihat kinerja optimal dari Kompolnas. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya menyarankan supaya lawan lebih baik kalau Kompolnasnya ditiadakan saja. Gas ini orang, gas. Jadi soal pengawasan serahkan kepada DPR, serahkan kepada masyarakat, serahkan kepada presiden. Buat apa kita buat institusi yang sama sekali nggak mampu mengontrol apa yang hendak dia kontrol? Karena kewenangannya sangat lemah. Sementara lembaga yang mau dikontrol ini kewenangannya makin membesar. Nah, oleh karena itu supaya tidak buang-buang duit macam-macam, menurut saya itu lebih baik Kompolnas ditiadakan dari undang-undang ini. Jadi semua pengawasan diserahkan kepada DPR, diserahkan kepada presiden, dan diserahkan kepada masyarakat. Nah, gimana Pak Yusuf? Ya, Kompolnas itu kan dibentuk oleh undang-undang. Dan sebelum undang-undang Polri membentuknya ada amanat TAP MPR tentang peran TNI dan Polri. Di dalam amanat itulah disebut Lembaga Kepolisian Nasional yang membantu presiden. Oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu dibentuk. Jadi ya itu kewenangan si pembuat undang-undang. Tapi begini, Bung Rai harus menjelaskan indikator apa Bung Rai menjelaskan tidak optimal. Tentu indikatornya kita kembali kepada bagaimana kewenangan yang diberikan undang-undang terhadap Kompolnas. Anda jawab sendiri. Enggak, Anda harus menjelaskan itu. Boleh nggak saya bertanya ke Pak Yusuf? Pak Yusuf dijawab sendiri oleh Bung Yusuf. Anda harus menjelaskan dulu, enggak, lihat dulu itu bagaimana. Iya, Anda udah jawab sendiri. Bahwa persoalannya adalah kewenangan di Kompolnas ini enggak cukup kuat untuk dapat mengawasi institusi yang bernama Jawabannya bukan dibubarkan. Bisa juga. Ini salah satu jawaban dong. Salah satu jawabannya itu gitu loh. Ya kan? Oke, Kompolnas dimandatkan oleh undang-undang buat penguatan kebijakan. Saya ingin bertanya, sekarang sudah pembahasan. Apakah Kompolnas punya kertas posisi, kajian, penguatan Kompolnas seperti apa untuk dimasukkan di dalam RUU ini? Sudahkah ada? Mana poin-poin yang Anda usulkan sebagai penguatan Kompolnas? Kalau saya merasa penting Kompolnas diperkuat. Makanya penguatan terhadap Kompolnas. Kenapa penguatan terhadap institusi Kompolnas, Bang? Aku bertanya terhadap dirinya sendiri. Aku bertanya terhadap dirinya sendiri. Karena tadi Anda mengatakan ini soal kewenangan. Nah, sekarang kewenangan macam apa yang Anda inginkan? Itu loh kira-kira. Saya bertanya Mbak Livi, apakah sudah ada itu? Baik. Sebelum adanya RUU itu, Kompolnas sudah menyiapkan bahannya dan ada di Menko Polhukam. Enggak, saya tanya. Apa poin-poin dari Pak Yusuf untuk penguatan Kompolnas? Jelaskan kepada publik. Apa usul Kompolnas, kajiannya dalam konteks Kompolnas dikuatin, apa poin-poinnya? Seperti apa bentuknya ke depan? Apa Kompolnas bisa menyidangkan sebagai komite etik? Apa Kompolnas bisa meriksa ke mana-mana? Begini. Sampaikan kepada publik.
Bang Ali orang Kompolnas apa enggak? Jangan Biarkan Kompolnas yang bicara dulu. Karena yang kita Gak ada urusan itu. Yang kita minta tadi, apakah Kompolnas sebagai institusi sudah menyiapkan acuan untuk mendesain kewenangan mereka yang lebih besar? Itu dengar baik-baik, dengar baik-baik. Nanti setelah Yusuf berbicara, Abang berbicara boleh. Salah itu pengertiannya. Polisi dan Kompolnas adalah user. Anda harus ingat itu. Dia orang ini melaksanakan undang-undang. Kalau Anda bicara tentang fungsi dan kedudukan Kompolnas, kenapa momentum ini tidak dipakai untuk memberikan pengawasan kepada Kompolnas? Itu sebabnya tadi saya bilang. Yusuf sudah mengatakan bahwa mereka akan memberi masukan kepada pemerintah. Ini pemerintah. Nah, ditanyalah sekarang saudara Yusuf sebagai orang Kompolnas. Kami atas nama pemerintah lah yang membicarakan masalah materi yang diskusinya kepada seperti Presiden itu. Tentang Kenapa forum dan momentum kesempatan revisi tidak memperbaiki Kalau undang-undang? tidak, saya mengusulkan lebih baik Kompolnasnya dibubarkan. Kita kembali usai jeda di Suara. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 12 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Polri. Hal ini menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, Polri berpotensi jadi institusi super body. Ada penambahan kewenangan, namun minim pengawasan, mulai dari penyadapan hingga penindakan. Hal ini dianggap rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kita kembali lagi di Dua Arah. Saya langsung ke Pak Yusuf deh. Jadi bagaimana kemudian menjamin revisi Undang-Undang Polri ini tetap mendengarkan aspirasi publik? Salah satunya adalah penguatan Kompolnas untuk mengawasi. Ya, itu tadi saya menanggapi Bung Rai dulu, tidak bisa langsung lompat dibubarkan, itu harus punya parameternya. Kalau terlihat Kompolnas ini lemah, maka diperkuat. Nah, penguatannya ada. Ini pintunya. Ini pintunya. Setuju kan? Setuju kan? Setuju kan? Ini pintunya untuk memperkuat Yang kita Kompolnas. tanyakan dari tadi, mana poin-poin yang memperkuat? Gak usah kau tanya poin-poinnya. Itu yang kita sebutkan tadi.
dari tadi kita tunggu, Jangan tapi lagi berputar-putar. tanya poin-poinnya. Bang Ali terus berputar-putar. Tidak langsung to the point. Mana poin-poinnya? Biar Waktunya. kita dengar Nggak bersama-sama. bisa ini forum Saya langsung ke poin-poinnya. Bang Yusuf Kan dulu. ini adalah Jadi, salah satu Tadi saya masih forumnya. bertanya, apa Iya. Kompolnas punya poin-poin sekarang ya? Poin lagi, poin Sudah lagi. puluhan tahun Kompolnas berdiri, apakah punya konsep penguatan dirinya mereka? Seharusnya Apakah Anda ada malah riset memberikan yang serius? masukan. dengar Bukan dulu bertanya. Kompolnas gitu. Apakah saya Kompolnas sama Saya polisi, bertanya. kalau pertanyaan itu diajukan kepada Polri, Berarti kalau tidak ada riset serius tentang penguatan Kompolnas dan pengawasan, Kompolnas selama ini tidak bekerja dengan baik. geser. Karena Kompolnas fungsinya adalah penguatan kebijakan kepolisian. Dan yang paling dibutuhkan saat ini adalah pengawasan. Seharusnya begini, itu gini logikanya. User ini ditanya dulu, ada hambatan apa di dalam pelaksanaan fungsi dan tugas? Kepada Polri, kepada Kompolnas. Kan begitu. Oh, Kompolnas kami setiap mengalami hari, kendala, ada hambatan struktural. Ada pada Kompolnas setiap regulasi hari yang lemah. menerima laporan. Bukan Polri atau bukan Kompolnas yang tiba-tiba memperkuat regulasinya, bukan. Itulah artinya apa? Permasalahannya kita sampaikan dulu begini, ada pada aspek regulasi. Oke. Maka didengar oleh si pembuat undang-undang, kalau begitu perlu adanya perubahan. Kan begitu. Setuju. Bukan Kompolnas Kompolnas menawarkan, itu, Mbak Livi, kami begini. Kompolnas Kami mengungkapkan itu masalah ketuanya dulu. Menko Polhukam. Masalahnya. Oke. Sekretarisnya adalah Mendagri. Anggotanya adalah Mendagri wakil Menkumham. ketua, Ini, wakil ini. ketua Dan Mendagri. anggotanya ada 6 yang lain. Maka Sekretaris mereka Kompolnas yang bukan Mendagri, harusnya wakil ketua Mendagri. mendraft. Mereka yang harusnya mendraft substansi perubahan RUU Polri. Yang paling mendasar kenapa? Karena Kompolnas setiap hari menerima pengaduan dari masyarakat. Kami LBHI tiap saat melapor ke Pak Yusuf. Betul. Harusnya mereka punya rekaman. Apa sih masalah Polri? Ketika ditanya sekarang masalahnya apa Pak? Apa rekomendasinya? Pak Yusuf nggak bisa jawab. Bisa, tapi Anda tidak kasih kesempatan saya inilah, untuk menjawab. Inilah menurut saya. Kita tanya aja Bung Yusuf. Dua Bung hal yang Yusuf, pernah Untung nggak kasih Bang, kasih kita, Bang. Kasih dulu waktu, kita Ray. tanya aja. Kasih dulu waktu, Ray. Kasih dulu waktu. Sabar, Bang. Ada dua hal yang pernah kami sampaikan kepada Presiden. Karena itu tugas kami. Oke. Kaitannya dengan kebijakan Polri. Ya. Yang itu membutuhkan penguatan undang-undang. Pertama, ketahanan cyber. Kami tidak mengusulkan keamanan cyber. Ketahanan. Karena ada aspek TNI, ada aspek Polri. Maka disitulah masuk perluasan ruang kerja. Dengar. Yang kedua, perlu ada penguatan pemolisian masyarakat di dalam penanganan konflik-konflik sosial agar Polri lebih humanis. Oke. Dua itu ada di dalam RUU ini. Kami pernah mengusulkan. Artinya apa? Untuk penguatan Kompolnas sudah ada, barangnya itu apa? sudah ada. Ya, apa di mana? Sudah ada. Di mana? Bang Ali, saya Emang ingin itu komentar. barang rahasia. Yang pasti Oke. penguatan, Di mana? yang pasti, Oke. yang pasti Makanya penguatan kewenangan. Saya mau tanya Bung Yusuf. Gini, Bang. Apakah Anda setuju dengan desain struktur kepemimpinan Kompolnas yang sekarang dengan model perwakilan seperti yang sekarang? Ini Bang, ini ada dua hal Bang. Dulu, Bang, itu dulu. Bang Olivi, Coba kita Olivi, dengar saya dulu. ingin- Tidak tepat dengan pertanyaan Oke, Anda sebentar. bisa ini. Gak bisa itu pertanyaan itu. Kita ini user, tidak boleh ditanyakan ke kita. Kan tadi Anda menyebut. Anda seharusnya menganalisis sendiri, mengkaji sendiri sebagai masyarakat. kan tadi Anda Diberikan masukan menyebut. itu kepada pemerintah. Ya, kami ditanya dulu apa kesulitan-kesulitannya. Gimana, Sekarang kita tanya, Balivi. apakah menurut Anda struktur ya dari unsur Baik, Bang kepemimpinan Ini nggak benar. Baik, Bang. Ayo, Kompolnas Bang. yang sekarang Bahaya. ini Tadi ada dua Betul hal. ditanyakan ke tidak Kompolnas. menunjang. Ada Kan dua saya hal. katakan begitu. Oke. Ada dua hal yang Mana? diajukan. Masalah besar kepolisian menurut Pak Yusuf adalah ketahanan siber dan pemolisian masyarakat. Itu diantaranya, Bagi dia dua ya. Bagi saya itu keliru. Yang pertama soal siber, sudah ada namanya BSSN. Ketuanya siapa? Ketuanya tentara. Wakilnya siapa? Dari Polri. Disitulah dibahas bagaimana ketahanan cyber dan sudah ada undang-undangnya. Yang kedua, pemolisian masyarakat. Yang paling diadukan banyak oleh publik adalah bagian pelayanan, Pak. Bagaimana orang tiba-tiba ditangkap nggak jelas. Bagaimana mengadukan tapi nggak diproses. No viral, no justice. Itu masalah utamanya sehingga publik nggak percaya. Nggak percaya di kasus Luwu Timur. Nggak percaya di kasus Sambo. Kasus Teddy Minahasa, kasus Peggy, itu masalahnya. Kenapa Kompolnas tidak mengangkat hal itu menjadi masalah utama? Dan semua itu pasti masuk laporannya ke dan Kompolnas. temuan-temuannya banyak pengaduan kepada bukan hanya Kompolnas, kepada Ombudsman, Mbak, kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan, semua punya data yang sangat kuat. Kebutuhan apa perbaikan dan penguatan kepolisian itu nggak diakomodir, nggak di draft yang ada sekarang.
Oke, sekarang pertanyaan terakhir untuk Bang Ali. Jadi ketika revisi Undang-Undang Polri ini kemudian habis Bang durasinya. Nah, ini membuktikan kepada kita, Bang Ali, membuktikan kepada kita bahwa nggak bisa undang-undang ini kita bahas dalam waktu 2-3 bulan. Siapa ini kok moderator ini? Ayo. Jadi ketika nanti revisi Undang-Undang Polri ini disahkan, bagaimana kemudian pemerintah memastikan ini akan memperkuat kewenangan dan juga pengawasan, tidak cuma sekedar memperkuat kewenangan Polri saja? Dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama memang harus ditahu bahwa yang membicarakan dan mengesahkan undang-undang ini adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan pemerintah. Karena itu maka dalam semua revisi pasal dan ayat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang kepolisian negara ini harus dimasukkan dua fungsi tadi. Apakah pengawasannya, kemudian secara internal untuk memperbaiki institusi polisi, dan yang kedua adalah bagaimana menempatkan polisi sebagai petugas keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, maka kami dari tadi, ya, saya datang ke Kompas 2 arah ini, menemui Livia di malam hari ini. 2 orang ini saya tidak perlu ketemu, saya ketemu saja Yusuf. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka membicarakan memperkuat posisi Kompolnas. Oke. Sebagai apa? Sebagai institusi yang ditugaskan oleh negara. Undang-undang loh ini. Jangan coba-coba dibubarkan. Saya, Pak Yusuf, tenang aja. Jangan takut. Bang Ali, apa konsep Abang penguatan Kompolnas, Bang? Tolong sampaikan kepada publik, Bang. Kami sebagai konsep dalam kedudukan Kompolnas, maka yang sekarang dipikirkan itu adalah bagaimana memperkuat posisi Kompolnas. Ya, seperti apa penguatannya? Diatur dalam fungsi pasal apa yang perlu dikuatkan? Tunggu dulu. Tunggu. Dalam posisi seperti itulah maka pada bab dan pasal yang berbicara tentang kaitan dan kedudukan Kompolnas, maka harus dia memiliki penguatan dalam pengawasan. Oke. Revisi undang-undang dengan desain kepemimpinan Kompolnas jangan yang lagi masuk. Itu namanya tak kasih tabrak kita punya teman, kawan-kawannya. Oke. Revisi undang-undang merupakan hal yang biasa, bukan sesuatu yang istimewa, asal dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak mengabaikan masukan dari berbagai kalangan. Itu dia. Oke, betul ya. Betul. Revisi undang-undang tentang kepolisian idealnya tak hanya memperluas kewenangan Polri, tapi juga memperkuat pengawasan institusi, Kompolnas salah satunya. Karena kewenangan yang luas tanpa diimbangi dengan pengawasan yang kuat, rentan adanya penyelewengan. Demikian 2 arah malam ini, saya Liviana Charlisa, sampai jumpa.